Tangkap ya, Kak. Oke, sekarang tangkap ya. Dodi dapat. Sekarang kita istirahat dulu yuk. Kita sapa dulu teman-teman di rumah, oke? Oke. Halo teman-teman kelas 3 di rumah. Ketemu lagi sama kita bertiga, ada Kak Jo, Sinta, dan Dodi di program kesayangan kalian, Belajar dari Rumah. Yeay! Hari ini Sinta dan Dodi lagi semangat banget nih. Teman-teman di rumah juga masih semangat kan? Kak Jo, kayaknya ada teman kelas 3 di rumah yang kurang semangat nih. Oh iya, kalau gitu kita ajak teman-teman di rumah untuk peregangan yuk. Biar kembali semangat dan juga kembali bugar lagi, oke? Yuk, sekarang kita berdiri. Ayo teman-teman, berdiri. Kita akan melakukan olahraga ringan menggunakan bola ya. Coba Sinta dan Dodi ambil bola masing-masing. Iya, Kak. Teman-teman di rumah juga bisa menggunakan benda yang lain ya kalau di rumah tidak ada bola. Usahakan bendanya berbahan plastik agar ringan. Udah, Kak. Nah, teman-teman di rumah juga udah siap kan? Tapi sebelum kita mulai, sekarang kita berdoa dulu yuk. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, kita mulai. Selesai. Sudah siap? Siap, Kak. Oke, untuk gerakan pertama, sekarang kita ambil jarak dulu ya. Ya, Kak. Letakkan bola pada depan tubuh kalian, lalu ayunkan ke kiri dan ke kanan. Kita hitung sampai 6 ya. Siap? Siap. Seperti ini. Bisa ya? Bisa, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus. Sekarang kita masuk ke gerakan terakhir ya. Masih semangat kan? Masih, Kak. Oke, sekarang letakkan bola ke depan kalian, lalu dorong ke depan seperti ini. Bisa? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Gimana? Sekarang udah lebih semangat kan? Iya dong, Kak. Sepertinya teman-teman di rumah juga kan? Tuh, bener kan? Coba sekarang Kak Jo tes nih teman-teman di rumah. Tahu nggak sekarang hari apa dan tanggal berapa? Iya bener. Wah, teman-teman di rumah sudah segar nih dan juga udah semangat. Kalau begitu sekarang kita mulai belajarnya ya. Jangan lupa untuk teman-teman di rumah, siapkan buku tulis dan juga alat tulisnya. Dan Ayah dan Bunda Hebat sudah siap untuk menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin ya, tentang benda padat. Nah, kira-kira benda padat apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita ikut ke dalam. Kak Jo akan ganti baju dulu ya. Yuk. Kak Jo, kita ngapain di dapur? Mau masak ya? Enggak, bukan masak. Kak Jo mau memperkenalkan 3 jenis benda padat yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama, cobek. Cobek buat apa, Kak? Untuk menghaluskan bumbu dapur bukan, Kak? Betul, Sinta. Cobek itu gunanya untuk menghaluskan bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan lain-lain. Nah, di sebelah cobek ada apa? Cangkir, Kak. Ini cangkirnya Dodi. Betul. Kalau di sebelahnya lagi ada apa? Ada panci, Kak. Nah, sekarang Kak Jo mau tanya ya. Ketiga benda ini terbuat dari apa? Kalau cobek, ini terbuat dari batu, Kak. Karena keras banget. Betul, Dodi. Jadi cobek itu terbuat dari batu. Permukaannya kasar, terus kuat, dan juga keras. Nah, teman-teman di rumah juga coba sentuh ya cobek yang ada di rumah. Tapi jangan lupa untuk izin Bunda dulu. Nah, sekarang kalau cangkir terbuat dari apa? Kaca, Kak. Soalnya bisa pecah. Bisa sih. Tapi cangkir yang kita punya ini terbuat dari keramik. Beberapa benda lain yang terbuat dari keramik ada vas, piring, mangkok, dan ada lantai. Semuanya terbuat dari keramik dan bisa pecah. Tapi berbeda dengan kaca. Keramik terbuat dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar. Berbeda dengan batu. Keramik bersifat kuat, keras, tapi permukaannya halus. Coba deh dipegang. Wah, iya
Nah, sekarang benda terakhir. Ini namanya apa? Panci, Kak! Betul. Kalau panci terbuat dari bahan apa ya? Besi, Kak. Lebih tepatnya lagi, logam. Panci ini terbuat dari logam, tapi jenis-jenis logam ada beberapa. Salah satunya adalah besi. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan ketiga benda ini terbuat dari apa saja? Cobek terbuat dari batu. Cangkir terbuat dari keramik. Panci terbuat dari logam. Nah, iya benar. Betul semuanya. Tos dulu dong. Yeay! Yaudah kalau gitu sekarang kita... Lagi pada kumpul di sini semua ya. Pasti mau bantuin Bunda masak ya. Bunda mau masak apa? Bunda mau masak sayur asam dan goreng ayam. Wah, enaknya. Ayo Bunda, kita bantuin. Yaudah, kalau gitu Dodi sama Sinta menyiapkan sayur asam, Bunda goreng ayam, Jo ngulek sambal ya. Oke, Bunda. Sinta, Dodi, kalian harus hati-hati ya. Karena pisau itu tajam, jadi kalian harus berhati-hati jangan sampai ada yang terluka. Iya, Bunda. Oh iya, kalau pisau itu terbuat dari bahan apa? Apa ya? Logam bukan, Kak? Betul, Sinta. Kalau wajan yang Bunda gunakan untuk menggoreng ayam, ini terbuat dari apa? Logam juga, Bunda. Sama seperti panci. Ih, anak Bunda pinter. Kalau piring ini terbuat dari apa? Dari keramik ya, Bun? Iya, betul. Bunda, sambal udah selesai nih. Nah, ya. Oke, kalau gitu kamu masukkan ke mangkok kecil ini. Oke. Bunda, ini sudah kita potong semua. Wah, terima kasih. Kalau gitu, Bunda tinggal masak sayur nih. Terus nanti kita tinggal bisa makan nih. Nah, sambil menunggu Bunda, gimana kalau kita sekarang membatik? Mau, Kak? Ya udah, kalian membatiknya di sana ya. Jangan di dapur. Oke, Bunda. Kita mau membaca cerita apa, Kak? Kita akan membaca cerita tentang logam. Nanti kita baca bergantian ya. Teman-teman di rumah juga ikut membaca dengan nyaring ya. Keluarkan suaranya. Yuk, kalau gitu kita mulai membatik. Membaca itu Asyik! apa itu logam? Sebagian besar benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari bahan logam. Perhatikan benda di sekitarmu. Ada banyak alat rumah tangga yang terbuat dari bahan logam. Panci dan wajan harus dibuat dari bahan logam agar tidak terbakar. Pisau dan gunting harus dibuat dari bahan logam agar tajam dan kuat. Garpu dan sendok juga terbuat dari bahan logam. Nah, selain alat rumah tangga, ada juga alat transportasi yang terbuat dari logam loh. Mobil terbuat dari bahan logam, sepeda terbuat dari bahan logam, pesawat terbuat dari bahan logam. Tahukah kamu mengapa alat-alat transportasi itu harus dibuat dari bahan logam? Alat-alat transportasi terbuat dari logam agar kuat, tahan panas, dan tidak mudah berkarat. Tahukah kamu apa itu logam? Bagaimana ciri-ciri bahan logam? Logam adalah bahan pembuat benda yang bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Logam tidak mudah terbakar api. Logam sebagai bahan pengantar panas dan listrik yang baik. Logam dapat ditempa atau mudah dibentuk. Beberapa logam juga tidak mudah berkarat. Bahan logam sangat membantu kehidupan kita. Logam dapat ditemukan hampir di semua benda yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar kita. Penggunaan benda berbahan logam ini terus meningkat sesuai dengan kebutuhan kita. Sementara itu, sumber-sumber logam semakin sedikit di alam. Ingat, gunakanlah benda-benda berbahan logam dengan bijak, sehingga kita bisa menghemat penggunaan logam. Nah, itu dia tadi cerita tentang logam. Coba, Kak Jo mau ngetes nih, kira-kira pada ngerti nggak tadi sama ceritanya ya? Coba jelaskan apa itu logam. Teman-teman di rumah bisa menjawab? Cinta, Kak. Logam adalah bahan pembuat benda yang bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Benar nggak jawaban Sinta?
Bener, Kak? Iya benar. Hebat, teman-teman di rumah juga benar kan jawabannya? Keren. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebutkan ciri-ciri bahan logam. Siapa yang bisa menjawab? Dodi, Kak. Ciri-ciri bahan logam adalah tidak mudah terbakar api, pengantar panas, dan listrik yang baik. Apalagi ya? Dapat ditempa atau mudah dibentuk, Kak. Dan beberapa logam tidak mudah berkarat, Kak. Wah, tepat sekali. Terakhir ya, sebutkan benda-benda yang terbuat dari logam yang kalian tahu. Pisau, Kak. Gunting, Kak. Panci dan wajan. Sendok, garpu, dan penggaris, Kak. Wah, banyak ya. Hebat nih adik-adik Kak Jo nih. Mobil, motor, pesawat, itu juga terbuat dari logam. Teman-teman bisa juga loh mengamati benda yang terbuat dari logam yang ada di rumah teman-teman. Iya, tadi kalian menemukan kosakata baru nggak dari bacaan apa itu logam? Iya, ada, Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita bermain kota baru. Kosakata Baru. Nah, kali ini Dodi, Sinta, dan juga teman-teman di rumah akan langsung membuat kalimat dari kosakata baru ini ya. Jadi siapkan buku dan juga alat tulisnya sekarang. Sudah dong, Kak. Bagus, kalau gitu sekarang kita mulai ya. Kata pertama adalah panci. Panci. Coba ayo, siapa yang mau membuat kalimat dari kata panci? Sinta, Kak. Coba Sinta bikin kalimat dari kata panci. Bunda membeli panci di pasar swalayan. Bagus, coba kalau Dodi? Bunda memasak sayur menggunakan panci. Waduh, dua-duanya ingat Bunda terus ya. Oke, ya udah kalau gitu Dodi tulis dulu kalimatnya di buku tulis ya. Sudah, Kak. Kata selanjutnya adalah gunting. Gunting. Ayo, siapa yang mau bikin kalimat dari kata gunting? Dodi, Kak. Kak Jo membuka bungkus keripik menggunakan gunting. Oke, coba Sinta. Dodi lupa mengembalikan gunting yang ia pinjam ke Sinta, Kak. Kapan, Kak? Kan cuma contoh kalimat, Dodi. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke kata yang terakhir. Garpu. Garpu. Sinta merapikan kembali sendok dan garpu yang telah dicuci oleh Dodi. Wah, keren nih adik-adik aja ya. Bertanggung jawab dan juga saling bantu. Itu dia tadi membuat kalimat dari kota baru hari ini. Teman-teman di rumah jangan lupa ya untuk mencatat kalimatnya masing-masing. Kak, kita berlatih memperkirakan lagi yuk. Kayak kemarin. Ayo, coba perkirakan hasil dari 5.868 ditambah 4.120 ditambah 6.978. Nah, teman-teman kelas 3 di rumah, coba perkirakan hasilnya ya. Teman-teman sudah mengerti cara memperkirakannya kan? Nanti kita sama-sama cek ya, apakah perkiraan kita benar atau tidak. Apakah aku? Aku digunakan untuk memukul paku supaya bisa tertancap di tembok. Kak Jo akan lipat seperti ini ya. Kedua sisinya tertutup sempurna nih. Seperti ini. Kedua sisinya tertutup sempurna kan? Iya, Kak. Ini artinya Kak Jo melipat di posisi yang tepat. Nah, lipatan pertama ini disebut dengan simetri lipat pertama. Coba Kak Jo tanya lagi nih, masih bisa dilipat lagi nggak nih kertasnya? Masih kayaknya, Kak. Oke, di mananya nih Kak Jo harus melipat? Di sini, Kak. Oke, Kak Jo coba ya. Apakah aku? Aku digunakan untuk memukul paku supaya bisa tertancap di tembok. Jawabannya, palu. Perkiraan aku mendekati 17.000 karena aku membulatkannya ke atas. 5.868 mendekati 6.000, 4.120 mendekati 4.000. 6.978 mendekati 7.000. Jadi total perkiraan aku 17.000. Kalau kamu, Dot?
Estimasi aku mendekati 16.000 karena aku membulatkannya ke bawah. 5.868 mendekati 5.000, 4.120 mendekati 4.000, 6.978 mendekati 6.000. Maka total perkiraanku adalah 16.000. Teman-teman di rumah gimana? Apa perkiraannya? Yuk kita cocokkan dengan jawaban sebenarnya. Hasil sebenarnya adalah 16.966. Jadi hasil perkiraanku kurang dari hasil perhitungan sebenarnya karena aku membulatkannya ke bawah. Oh iya, karena aku membulatkannya ke atas, maka perkiraan aku melebihi hasil perhitungan sebenarnya. Teman-teman di rumah bagaimana? Melebihi hasil sebenarnya seperti Kak Sinta atau kurang dari hasil perhitungan sebenarnya seperti aku? Aduh, gimana sih? Kamu kenapa, Dot? Ini kok Dodi mau ngerjain tugas tapi kurang paham. Mana? Coba Kak Jo lihat. Ini kak, ini penjelasannya kak. Dodi nggak tahu simetri lipat itu apa sih? Simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Agar makin jelas, nih ya, coba Kak Jo jelasin ya. Ini kak. Teman-teman di rumah juga perhatikan ya. Kita akan belajar tentang simetri lipat. Ini adalah kertas origami berbentuk persegi ya. Persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjangnya. Sekarang kita cari simetri lipatnya ya. Kak Jo akan coba lipat, tapi hasil lipatannya harus sama besar kedua sisinya. Kak Jo akan lipat seperti ini ya. Kedua sisinya tertutup sempurna nih. Seperti ini. Kedua sisinya tertutup sempurna kan? Iya kak. Ini artinya Kak Jo melipat di posisi yang tepat. Nah, lipatan pertama ini disebut dengan simetri lipat pertama. Coba Kak Jo tanya lagi nih, masih bisa dilipat lagi nggak nih kertasnya? Masih kayaknya kak. Oke, di mananya nih Kak Jo harus melipat? Di sini kak. Oke, Kak Jo coba ya. Wah, berarti Dodi udah bisa nih, sudah mulai paham ya. Tapi simetri lipat bentuk persegi apakah cuma ada 2? Masih bisa dilipat lagi nggak? Kayaknya masih bisa kak. Tapi kayaknya dibuka dulu lipatannya. Oke. Setelah dibuka, terus gimana? Nah, terus lipat dengan garis diagonal. Gini ya, coba Dodi lipat. Oke. Nah, gini kak. Wah, betul. Masih bisa dilipat 2 kali lagi berarti ya. Jadi total simetri lipat bentuk persegi ada berapa? 4 kak. Iya betul, persegi memiliki 4 simetri lipat. Kamu bisa melipat horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Teman-teman di rumah gimana? Sudah mengerti? Pinter! Nah sekarang kita coba kerjakan soal ya. Coba Dodi bacakan soal ini. Oke. Nah ini. Perkirakanlah berapa jumlah garis simetri dari kertas origami di bawah ini dengan melukiskan garis simetri pada gambar yang ada di tabel berikut ini. Buktikan perkiraanmu dengan menggunting kertas origami yang disediakan. Lalu lakukan percobaan dengan melipat kertas tersebut. Oke, kalau gitu gambar pertama yang perlu diperkirakan adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ada. Ini ya. Coba sekarang perhatikan gambarnya. Kira-kira ada berapa simetri lipat untuk bangun segitiga sama sisi? Teman-teman di rumah juga coba kira-kira ya. 3 simetri lipat kak. Oke, coba Dodi lipat sekarang. Oke kak, aku lipat kertas origami yang berbentuk segitiga ini ya. 1, 2, Satu lagi. 3. Yeay, jawaban Dodi benar kak. Iya benar, hebat. Teman-teman di rumah gimana? Benar juga jawabannya? Wah, hebat. Coba lagi dong kak. Oke, kalau gitu sekarang kita coba baca soal selanjutnya ya. Perkirakan seberapa banyak simetri lipat pada bangun persegi panjang. Persegi panjang. Oke, ini ya. Tanda satu garis artinya panjang sisi tersebut sama. Kalau 2 garis berarti panjang sisinya sama.
Karena ukuran panjang dan lebar persegi panjang itu berbeda ya teman-teman. Sebentar Kak. Kayaknya 2 deh Kak. Kayaknya. Kok nggak yakin gitu, Dot? Kan memperkirakan Kak. Bisa benar, bisa salah. Oh iya teman-teman di rumah, gimana? Sudah memperkirakan? Sekarang kita cek ya. Coba Dodi lipat kertasnya. Oke teman-teman di rumah, perhatikan ya. Betul nggak perkiraanku? 1, Nah, ya. 2. Yeay, 2 simetri lipat Kak. Berarti jawaban Dodi benar. Hebat Dodi. Perkiraan teman-teman di rumah juga benar nggak? Hebat. Gimana? Mau coba soal lagi? Mau Kak? Oke, sekarang coba perkirakan soal ini deh. Coba perkirakan simetri lipat pada bangun segi 5. Segi 5, ini nih. Oke. Kayaknya ini agak susah Kak. Udah kalau gitu bareng sama Kak Jo ya. Teman-teman di rumah juga merasakan kesulitan? Kalau begitu kita coba lipat saja ya kertas origaminya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, terakhir 5. Jawabannya 5 Kak. Iya betul. Sekarang berarti Dodi sudah mulai paham ya. Teman-teman di rumah juga sudah mulai paham ya. Cara melipatnya agar mendapatkan simetri lipat yang benar. Sekarang coba Dodi kerjakan sendiri ya sisa soalnya. Ya Kak. Teman-teman di rumah boleh mencoba mencari simetri lipat pada bangun yang lainnya ya. Bisa minta bantuan ke ayah atau bunda di rumah. Oke, kita udah belajar apa aja nih hari ini? Benda-benda yang terbuat dari batu, keramik, dan logam, Kak. Oke, terus apa lagi? Belajar mencari simetri lipat dari bangun segitiga, persegi panjang, dan segi banyak Kak. Wah, berarti kita sudah belajar banyak hari ini ya. Semoga untuk teman-teman di rumah juga mengerti ya untuk pelajaran hari ini. Dan semoga juga pelajaran hari ini membantu teman-teman untuk belajar dari rumah. Oh iya, Kak Jo mau kasih tugas dulu ya. Amati dan juga hitung ada berapa banyak benda yang terbuat dari logam di rumah kamu. Kita akan buat grafiknya besok. Baik, Kak. Terima kasih untuk teman-teman di rumah yang sudah ikut belajar bersama kita. Dan juga untuk Ayah dan Bunda Hebat, terima kasih sudah menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Kita ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, sekarang kita nyanyi Potong Bebek Angsa. Oke? Oke. 3, 2, 1. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan.